Perkenalkan, nama saya Fitria Kusumaningrum, NIM B141200030. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. Hukum sendiri adalah kaidah yang memuat hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dengan ciri ada yang membuat, yaitu badan atau instansi, ditujukan untuk siapa, sasaran tertentu, bersifat imperatif, menerima sanksi yang bersifat tegas, dan mewujudkan kondusif. Sedangkan hukum bisnis adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur prosedur tata cara pelaksanaan urusan bisnis. Menurut saya, hukum bisnis di Indonesia adalah aturan yang secara spesifik khusus untuk mengatur bisnis di Indonesia yang meliputi perdagangan, jasa, dan industri. Kegiatan bisnis di era ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perdagangan, yang terjadi jual beli atau transaksi dengan menyertakan barang dagang. Kemudian yang kedua, jasa, yaitu objek jasa seperti pelayanan. Yang ketiga, industri, yaitu produksi atau mengolah atau memanfaatkan suatu barang agar mendapatkan nilai guna untuk diperjualbelikan. Kemudian sumber-sumber hukum, yaitu bisa dari 1. Peraturan perundang-undangan seperti perpajakan dan perbankan. 2. Kebiasaan, yaitu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi sumber hukum, yaitu kebiasaan yang permanen atau tetap, kemudian kontinu, kemudian kewajiban. Contohnya pembayaran komisi atau pembayaran DP. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim atau peradilan apabila memenuhi syarat yang terdahulu atau sudah pernah diputus dan atas kasus yang hampir sama. Misalnya, tahun 2021 ada perusahaan yang sedang pilot. Hakim akan memutus suatu perkara tersebut. Ternyata tahun 2000 ada kasus yang serupa. Jadi, hakim memutuskan sumber hukum dengan jurisprudensi. Yang keempat, perjanjian, yaitu dibuat kedua belah pihak yang ada perikatan hubungan hukum yang terjadi kesepakatan atau konsensus berupa persetujuan. Yang kelima, ada traktat atau perjanjian internasional. Sifatnya bisa bilateral dan multilateral. Kemudian yang keenam, ada doktrin atau pendapat para ahli. Kemudian setelah menjelaskan bab 1, saya akan menjelaskan tentang nama badan usaha yang ingin saya dirikan. Saya akan mendirikan sebuah PT yang bernama PT Fitria Kusumaningrum. Perusahaan saya bergerak di bidang perindustrian retail pakaian. Saya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Cara pendirian perusahaan saya yaitu 1. Membuat akta pendirian otentik, kemudian pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh status badan hukum PT. Kemudian setelah itu diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Kepemilikan modal akan dibagi menjadi 3, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Struktur organisasinya akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, Dewan Komisaris. Yang ketiga, Direksi.
Apabila perusahaan akan melakukan pembubaran, maka perusahaan saya akan melakukan mekanisme pembubaran yang berdasarkan keputusan RUPS. Kemudian jangka waktu yang telah ditetapkan, kemudian berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah yang keempat, dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang ingkrar. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit. Kemudian harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kemudian yang terakhir, dicabutnya izin perseroan sehingga melakukan likuidasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.